Udah ini? Oke, kita ketemu lagi di pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Tidak live. Lah, kelebihan. Wah, mau pas Nggak ini. selesai ini tadi. Gerakan lo jadi nggak klimaks. Iya. Ininya kelebihan ya? Lagunya? Salah. Salah. Giliran Yon. kurang malah suara yang nggak ada. Iya. Giliran kelebihan satu nada, satu ketuk, dua ketuk. Nenet, jeng jeng det. Gitu lagi harusnya jeng jeng jet. Kelar. Tadi Nenet, jeng jeng jet. Neng gitu. oh, kelebihan. Memang tidak ada yang sempurna. Betul. Tapi memang ya, tidak perlu sempurna untuk bahagia. Wes. Itu siapa yang bilang ya? Lagu tuh keren ya. Ada tidak perlu sempurna untuk bahagia. Lagu apa? Lagu reggae kalau nggak. Coba deh. Siapa namanya ya? Tidak perlu sempurna untuk bahagia. Lirik. Tak perlu sempurna untuk bahagia. Keren banget itu kalau kata gue ya. Sempurna. Karena orang tuh terlalu mencari kesempurnaan sekarang. Iya. Sehingga ada orang salah dikit tuh kayaknya Iya. harus di cancel. Tak perlu Ray the sky. Tak perlu sempurna. Tak perlu sempurna untuk bahagia, perlu hati yang setulusnya. Asik. Iya. Pelan-pelan saja, jangan buru-buru, pasti nanti kan ada waktunya. Iya. Benar. Benar. Keren, Ray. Keren. Ray the sky. Ray the sky. And the sky and the spice and the spice. Kadang emang orang mengapakah ya? Mengaktualisasi, menganalisis, Bukan. mengantuk, Mengantuk bukan. menganga. Bukan. Menganggap. Bahagia itu terjadi kalau Kita punya segalanya. iya, kita sempurna dalam Hidup, dalam iya, karir, dalam karir, finansial. banyak uang, iya. Iya. Padahal iya kalau dipikir-pikir ya. Tapi banyak uang dari mana dulu Nah, yang bikin bahagia? Uang dari hasil minta samintan? wah, Belum tentu samintan. bahagia. Kita belum ya. Kalau uang ini- hasil kerja keras mungkin bisa. Tapi kalau hasil uang yang itu tidak ada juga uang yang hasilnya kita halal, kerjanya juga kerja bagus, Iya. tapi tidak membuat bahagia juga. Apa? Ya ada. Oh, orang, ada ya? ada orang yang seperti itu. Iya. Jadi kebahagiaan itu memang bukan karena uang, memang benar. Kata yang punya uang. Kata yang punya uang, betul. Karena pemikiran seperti itu baru dapat setelah punya uang. Setelah punya uang. Kayak yang diomongin Jim Carrey kan gitu. Gua harap semua orang tuh ngerasain kaya sama terkenal deh. Biar lu tahu kalau itu tuh nggak ada artinya dua itu, gitu. Dia ngomong gitu. Karena dia udah Karena kaya. dia udah kaya dan terkenal. Udah kaya dan udah terkenal. Udah sampai titik itu dia ngerasa ternyata ini bukan segalanya. Gitu. Bukan ini yang dicari. Kalau ukurannya kekayaan, katanya Bill Gates gak bakal cerai di umur sekian sama Melinda. Melinda Gates ya. Melinda di Tuh apa ya Melinda? segini kan? Iya. Segini disita KPK tuh. Karena pakai uang korupsi. Iya. Iya kan? Disita KPK itunya. Diapain ya kalau Ditinggal di ruang bukti. Iya. Iya, katanya gitu. Kalau emang bahagia, kenapa jadi bercerai? Tapi perceraian katanya menurut riset nomor satu ya alasannya ekonomi. Perceraian terjadi karena ada pernikahan. Oh iya, alasan pertamanya ya. Pertama ya. Alasan keduanya ekonomi. Ekonominya jelek gitu. Bukan ekonomi bagus. Ekonomi bagus? Bisa bercerai Bisa juga. bercerai Tapi juga. lebih banyak karena alasan ekonomi jelek. Iya. Gitu. Katanya Jadi- nomor satu ekonomi loh. Alasan alasan pasangan bercerai itu. Tapi kalau di UI nomor satu kedokteran deh. Kalau di Di mana? Di UI. Di UI nomor satu kedokteran. Kedokteran bukan ekonomi. Oh iya. Ya. Setelah menikah emang ada aja cobaan. Wah, kita pernah bahas soal ini ya. Soal apa? Perceraian. Iya. Tujuan utama setan di dunia. Iya kan? Iya. Itu pernah Setan bahas. itu bahkan mendapatkan penghargaan tertinggi dari Raja Setan kalau udah bisa bikin Orang cerai. orang cerai Berarti cerai bukan karena ekonomi, karena setan. karena setan. Karena Dia- setan masuk ke ekonomi. Iya, setan Kuliah ekonomi. enggak. Iya. Dia kuliah semua kali. Kuliah ya. eksekutif. Mungkin. Kan ekonomi ada eksekutif. Wah, bisnis. Iya, bisnis. Jadi buat yang belum menikah termasuk Iya, elu, iya. lu harus bersiap-siap Untuk bukan bersiap-siap cerai. mendapatkan Untuk mendapatkan masalah yang lo tidak hadapi di saat pacaran.
Karena benar-benar unpredictable ya. Unpredictable. Nggak tahu kenapa ya, lo toleransi lo akan berkurang. Maksudnya toleransinya? Toleransi lo terhadap pasangan. Misalkan Waktu pacaran telat mulu. Lu masih nggak udah. Lama-lama pas udah lama-lama begitu lo udah tinggal berdua, iya. menghadiri satu acara yang bareng, dia lama, itu gampang kita tersulut. Walaupun kita ada di sumut. Gudeg langsung. Wah. Tuh, kepot lu ngomong jokes tadi lu. Tersulut, tersumut. Iya. Lu sih sesumbar. Iya. Jadi sumbar, sulut, apa tadi? Sumut. Iya. Oh, gedek tadi dia ngomong gedek ya dari hati banget tuh, Yan. Gedek lo ya kalau Wah, ini. Rahman tuh gedek tadi dari hati banget tuh kayaknya tuh. Emang. Dari hati tuh. Berarti telat. Berarti bini suka telat. Oh, itu kan tadi ngomongin telat. Karena akhirnya nih yang di sini terbiasa tepat waktu. Karena gue termasuk orang yang tepat waktu. Termasuk ya dalam ukuran cerewet lah kalau masalah waktu. Iya. Gitu. Mau kita janjian jam berapanya tuh. Kalau lo udah janji jam segini sama orang, ya udah kita tepati. Nunggu. Lebih baik kita nunggu. yang nunggu. Lebih baik kita yang nunggu. Ya, datang duluan gitu ya. Datang duluan. Mungkin terbawa ke kehidupan sehari-hari. Wah, udah kayak materi komik nih. Materi komik. Gue takutnya kebawa ke kehidupan sehari-hari. Termasuk ekonomi lang. Iya. Saat pacaran, mungkin nggak jadi masalah. Tapi begitu udah berumah tangga, kita sebagai laki-laki memang ada rasa gengsi kalau nggak bisa menghidupi. Menafkahi itu ada rasa gengsi kalau nggak bisa ngebeliin yang istri mau atau yang anak mau tuh. Ada rasa. Iya benar. Dan itu kadang-kadang aktualisasikan dengan hal yang negatif gitu. Contohnya? Jadi suka marah sama anak gitu. Padahal itu adalah akarnya adalah rasa itu ketidakmampuan. Jadi keluarnya malah jadi ngomel, malah jadi apa? Iya. Padahal kalau dicari akarnya itu. Iya, ketidakmampuan. Itulah gunanya marriage counseling kayak gitu-gitu ya sih. Tapi di sini kan termasuk jarang. Tapi lo mau dikasih tahu kayak begini, lo nggak akan bisa membayangkan gimana ya rasanya ya. Tetap katanya gitu ya. Nggak bakal bisa. Walaupun udah siap nih, akan ada masalah ini, udah siap kesini. Tapi pas terjadi, tetap kaget. Karena lo baru merasakan situasi itu baru lo rasakan gitu. Jadi sedetil apapun dikasih tahu, ntar akan ada gini nih. Begitu beneran ngadepin ya kaget lagi. Gitu. Wah, ternganga-nganga. Iya. Egonya laki-laki jadi lagi pacaran kan. Oh iya sayang. Iya. Udah nikah apaan sih? Oh lu gitu? Iya dia. Oh gitu deh. Apaan sih? Apalagi dia. Dipanggil gitu terus. Rahman apaan sih? Ini makan malam dulu. Apaan sih? Apalagi Rahman nih. Kalau Rahman ya gue terka ya. Iya. Dia begitu keluar belangnya pada saat udah menikah pasti. Keluar belangnya? Iya. Keluar aslinya gitu ya. Aslinya kalau lihat. Berasa istri juga kaget dah. Kok kayak begini suami gue gitu. Kayak dulu enggak ya? Kayak dulu enggak gitu. Manis-manisin dia. Iya. Wah, laki-laki gitu kayaknya. Iya. Padahal laki-laki itu kan yang harus dikasih makan egonya katanya kan. Iya. Cara anak laki-laki itu kasih makan aja egonya. Dia pasti jangan sampai egonya tuh disakiti gitu. Cuma permasalahannya, lo sampai sejauh mana ego yang bisa lo kasih empan ke laki-laki? Maksudnya nih, gue perempuan nih, gue kasih makan ego lo. Iya. Sampai sejauh mana pada saat lo tidak punya uang untuk membiayai ini, itu gak bisa. Iya. Kalau gue kasih, ego lo harus makan. Nah, ego dong tuh. Biasanya laki-laki kan masa lebih tinggi penghasilan istri, ya itu ego. Padahal sebenarnya nggak apa-apa penghasilan lebih tinggi, iya nggak? Nanti pada saat kan untuk barang-barang juga. Iya, lagi pacaran. Oh, lagi pacaran. Lagi pacaran iya. Pas nikah. Kesimpulannya apa jadi dari semua ini? Jangan nikah. Bukan. Jangan pacaran. Bukan juga. Jangan miskin. Mengasah satu. Jangan apa miskin. Kesimpulannya? Tapi uang bukan segalanya tadi. Uang bukan segalanya di hidup ini. Iya, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Emang uang nggak dibawa mati, tapi hidup pakai uang. Karena memang nggak dibawa mati. Nggak dibawa mati. Mau mati aja meninggal tetap pakai uang. Tetap pakai uang untuk yang hidup. Iya, untuk kain kafan segala macam. Tempat kuburannya, ambulans, bla bla bla.
Sulit hidup pernikahan itu. Iya. Makanya disebut bahtera, rumah tangga. Selalu mengarungi lautan yang kita nggak tahu di Tidak mana prediksi. badainya. Di mana badai, kapan ombak, Iya. kapan tenang. Mungkin badai nggak ada, tiba-tiba hujan. Bikin basah semua. Lama-lama kalau pada tergenang air, tenggelam Tenggelam. juga. Titanic. Nah, Prepare yourself lah. Kebelah dua, nabrak es. Wes. iya. Iya. Makanya bahtera bener ya? Bahtera. Mengarungi bahtera, Bahtera rumah tangga. tangga. Bahtera tuh kayak bahtera Nuh gitu ya? Iya, kapal. Titanic katanya bukan beneran loh. Maksudnya? Fiksi. Masa? Iya. Kata siapa? Kata Katerina. jangan Kata dulu. saya. Oh iya? Iya, ada. Kenapa tiba-tiba ada omongan itu? Ada di mana ya? Gue baca di mana gitu. Baru-baru ini juga Twitter ada cing, ada yang di Twitter ya. Twitter ya. Ada yang mengeluarkan fakta bahwa Titanic itu fiksi. Fiksi. Nah, nenek-nenek itu yang cerita siapa? Fiksi. Apakah 2015 itu. Rose dan Jack itu nyata? Coba. Coba yang Mariantas. Ya harus jaga kan emang enggak. Tapi ya terinspirasi. Tidak sepenuhnya fiktif. Tapi terinspirasi. Inspired by true Iya. event. Bukan based. Inspired by true inspired. event. Kalau bagi waktu bikin film ini kan Titanic tenggelamnya true event. Iya, Tapi Titanicnya Jack and ada. Rose-nya nggak true. Nggak Tapi true. kapten kapalnya katanya ada yang terinspirasi dari orangnya aslinya. Kapten. Kapten kapalnya siapanya gitu katanya iya. Tapi Titanicnya fiksi katanya. Kisahnya. Titanicnya mah ada. Jadi apa yang fiksi? Si Jack and Rose-nya ini. Loh ya emang. Enggak kan nyata tuh. Dia banyak yang bilang. Enggak, kalau gue taunya emang fiksi. Lah gue taunya Enggak, nyata. gue kira yang maksud lu tuh Titanic tuh tenggelamnya. Kapal Titanic tuh nggak pernah ada sebenarnya. Oh ada, Titanicnya itu ada. Kalau filmnya ya fiksi lah bang. Lah gue taunya nyata. Jack and Rose itu. Karena Enggak. dia bercerita nenek-nenek itu. Kan di film. Iya. Tapi itu kan bukan dokumenter. Coba. Film Titanic itu kan bukan dokumenter bang. Kisah hidup. Iya mas, emang bukan dokumenter. Iya tapi udah jelas bohong dong. Eventnya beneran. Ah, Ada kapal tenggelam. Tapi Iya. cerita Jack Rose-nya enggak lah. iya mungkin ya. Karena masa mau ceritain setahu kapal gue, tenggelam doang. Kayak nggak seru dong. G30 SPKI dah. Hah. Itu nyata nggak menurut lo? Enggak, tapi itu susah tuh. Itu bikinan pemerintah, propaganda itu. Iya di luar itunya deh. Iya. Di luar sengketanya itu Iya. bener apa enggak. Terjadi. Tapi itu terjadi. Nah gue Terjadi. pikir si Titanic seperti itu. Oh. Ada Jack and Rose Iya. lagi naik di Titanic gitu. Ternyata kisah Jack and Rose-nya ini bohongan. Oh iya dong. Kalau gue sih nggak pernah ngerasa itu beneran sih. Gue doang dong. Apakah Rose Titanic yang asli sudah meninggal? Nah itu kan pemeran dia, aktris. Aktris. Di film itu kan aktris dia. Iya, tapi Rose-nya aslinya ada nggak? Nggak ada. Ada. Adanya Mawar dia. Ya udah pasti ya. Gue Rose bukan nama sebenarnya bukan? Iya. Udah jelas Rose bukan nama sebenarnya. FNU deh, first name Name unknown. Rose. Oh gue kira diilhami dari kisah nyata. Film Jadi, Titanic makanya diilhami dari kisah nyata. Mungkin, tapi dia juga nggak nulis sih kalau ini based on true event si, Iya. si Titanic. Kadang-kadang tuh ada kalau film inspired by true event tuh eventnya beneran, Eventnya tapi ada. ada cerita fiktifnya. Iya. Kalau based on true story itu beneran True story. dari true story. Cuma diangkat ke layar lebar Sempit. apa kaca? Layar lebar. Ya, ya, Itu ya. katanya. Ngomong-ngomong FNU, mari kita baca PayPal dulu. Oh iya, PayPal aja. FNU. FNU untung. Dua. Cuma 2 ya? Ya ada 2 doang nih. Dari Zaid, doain Cing Ho Kahi bulan Juni-Juli dapat panggilan untuk TTK kerjaan dan bekerja. Amin. Amin. TTK apa ya? Tes terima kerja. Aduh. Teka-teki kilang. Wah, Udah cuma 1. kilang Baskara. Panggilan TTK kerja. Panggilan seleksi kedua. Wah, teman tapi kawan. Aku punya teman. Teman tapi kawan. TTK apa sih? Lu nggak tahu lah. Nggak ada udah deh. Ya, intinya panggilannya. Ya. Satu lagi dari itu yang 6 Juni enggak tuh? Udah ya? Udah Udah. dibaca ya? Delegasi calon ibu kota negara baru hadir. Muhammad Rizal. Oh, dia orang penajam pasar. Kaltim. Iya, penajam pasar nih. Ya. Iya. 2 aja PPL ya? PayPal hanya 2. Bye-bye 2. Apa-apa. Dikit ya. Nah, Ya, Saweria dibanyakin nih. Saweria aja. Nih. Silakan.
Wow, non fiksi. Bisa juga di link di Deskripsi. deskripsi. Tapi seberapa banyak sih orang yang pakai QR code-nya? Dikit menurut gua. Karena Banyakan linknya. dia butuh Dua device. Dua device. Sementara orang bisa nonton di handphone. Udah ada belum aplikasi yang bisa Nge-scan. diri sendiri, nge-scan gambar dia? Setahu gue bisa kalau udah jadi foto di galeri. Nah itu kita scan. Bisa. Bisa. Ada aplikasinya. Ada fiturnya kalau nggak salah ya itulah bisa lah kalau nggak salah. Kalau saya tak salah. Kalau yang di m-banking itu kan harus tetap kan? Iya. Kita gini kan? Iya. Harus kayak gitu. Nggak bisa kita simpen gambarnya terus masukin. Nggak bisa. Hah? Kan beda pola kita mau ngapain dulu masalahnya. Oh kita capture dulu. Oh. Iya terus Masukin ke yang bankingnya yang foto itu posisinya. Posisinya Ken. Posisinya can. kita masukin gambar kita. Yang paling udah di capture itu. Emang bisa coba mana dia? Scan QR code kemana sih? Oh Chris. Iya, Chris. Nih mana insert ini? Oh insert gambar ada lang. Bisa. Coba. Nih, barcode ya. Oh iya. Barcode dia yang ini. Nggak ada tapi. Ya kalau ada gambar Kalau QR, ada. berarti bisa. Iya Bisa berarti. bisa ternyata. Chris, sekarang yang gampang apa kayak Chris? Kiris apa Kiris? Apa Chris. Kiris? bacanya. Chris. Kan Q. Iya. Chris. Q kan? Q. Kita kan Kiris. Chris. Ya. Kalau gue nyebutnya Kiris, Pak bisa bayar pakai Kiris. Gue nggak Chris. tahu soal yang benar. Chris. Apa kepanjangannya Chris? Cari Chris. Quick. Respon in transaction. Wah, Gua nggak salah. Chris. Apa kepanjangannya? Chris BCE. Kenapa Chris doang aja. Chris. Chrisyanto. Panjangan Chris. Nah, Chris unggul. Quick Response Code Indonesian Standard. Oh. Kok ada C-nya? Kecris. Quick. quick respon in the Kercis dong, bukan ketris. Kricis. Oh Ria. Kricis. Tekurian. Hah? Suaminya. Suaminya yang pakai Aceh. Iya. Kan nggak tahu gue suaminya Ria Ricis, gue nggak tahu. Iya. Chris. Suaminya Ria Ahrian tahu gue. Ya, Abdul Ahrian. Iya, jelas Ahrian. Chris. Quick Response Code Indonesian Standard. Tapi Chris ini memudahkan banget sih. Banget. Bisa OVO, bisa apapun pakai satu QR code. Iya, Canggih iya. loh Indonesia Iya. loh untuk ini nih. Yang sempat ramai di Twitter kan? Society, ya? Untuk Indonesia untuk hal pembayaran canggih. Kalah negara lain gitu. Kita bisa macam-macam. Iya. Karena tadinya waktu Chris belum udah ribet kan. Mau pakai OVO beda alat. Iya. Mau pakai ini beda. Pakai GoPay beda. Pakai kartu beda lagi. Kalau di sana mah tinggal tap. Malah lebih mudah. Pakai tapi harus kartu. Oh, karena budaya sana budaya kartu. Budaya kartu. Jadi tinggal di tap-tap doang. Nggak seribet ini. Iya. Cuma ini kita jadi bisa pakai apapun untuk satu. Tadinya kan satu-satu, beda QR code. Untuk pakai OVO beda, pakai GoPay ini loh untuk menyamakan semua e-wallet ini. Iya. Pakai debit bisa, pakai m-banking. Iya gitu. Jadi untuk menyamakan ininya. Jadi dibilang yang di luar negeri kalah canggih. ATM-nya. ATM-nya. Bisa buat bayar PLN. Iya. Ya kan di sana nggak perlu bayar PLN, nggak ada bayar PAM, nggak usah perlu bayar. Karena di sana nggak ada PLN, ada PLN. Oh iya, Perusahaan Listrik Negara. Nasional. Iya. Nasional apa negara? Negara. Perusahaan Kenapa ada listrik. N yang negara, ada N yang nasional, bingung. Dan kredit card di sana masih ada yang tanda tangan. Di sini hampir udah nggak ada ya. Nggak ada. Udah pakai PIN semua. PIN. Di sana masih ada yang pakai tanda tangan. Pakai tanda tangan ya. Dan kayak udah nggak peduli itu ininya siapa. Tanda tangan siapa? Oh. Nggak dilihat-lihat juga. Rawan dong. Iya kayaknya ya. Pemalsuan. Terus lawan copet dipakai. Iya. Kayak gitu. Udah nggak peduli aja dia siapa aja yang tanda tangan bisa. Kok begitu ya? Kiris. Soalnya Kiris kan paling baru ada berapa? Setahun? Belakangan 2 tahun? Udah lama 2 sih. tahun ya? Masa Tapi sih? sosialisasi kayak 2-3 tahun yang lalu gue udah dapat job sosialisasi ini dah.
Kiris. Dari BI. Kris ini. Kris. Kris. Apa kiri sih? Sekarang ada BI Fast kan. BI Fast lebih murah. 2.500. 2.500. Nyampenya juga sama cepet. Cuman kadang Cepet. suka nggak error. Kayak jam-jam berapa tuh gue pernah berapa kali nggak bisa. Baru sekali gue berhasil pakai BI Fast. Oh, gue udah beberapa kali dan berhasil. Iya, jadi gue. Cuman masalahnya BI Fast itu katanya ada beberapa bank yang tidak bisa. Tidak bisa pakai BI Fast. Oh. Belum semua. Oh. Belum semua yang bisa pakai BI Fast. BCA juga baru minggu ini kan. Iya. Dapat email. Dan BCA sekarang udah ada berita untuk yang antar bank. Berita. Oh, tadinya nggak ada ya? Tadi nggak ada. Oh, iya. Nggak nonton ini. Oh, iya. Wah, Tapi agak banyak ininya sekarang. Menu-menu untuk transfer ini antar bank itu ada. Pokoknya sekarang 3 pilihan. Apa? Iya, jenisnya apa? BI Fast yang biasa, online, satu lagi apa ya? RTGS itu ya? SKN. SKN apa? Surat keterangan kepindahan negara. Ya. Ngarang aja semua. Tapi yang gue baru tahu adalah Kiris tuh ada Indonesianya. Gue kira tuh istilah internasional. Ternyata tuh quick response code Indonesian Standard. Gue kira tuh Kris apa gitu. Iya. Oh, bacanya Kris ya. Aksi apa tinggal itu ya. Scan. Nah, gue belum pernah nih. Bayar pakai Kris. Iya. Harus. Dah. Besok ya gimana? cobain. Ini bisa nggak pakai Kris? Saweria. Ini kan ke website Saweria khusus. Website Saweria. Iya kan sama aja. Beda itu nih. Kalau mau kita bikin rekening yang bisa dimasukin Kris. Iya. Jadi akan masuk ke rekening kita, rekening apapun mau Kan lewat sama GoPay. aja ini kita anggap aja dia OVO. Si Saweria ini. QR code-nya ke OVO. Bisa dong, harusnya dong. Kalau kita bayar pakai OVO kan dia juga QR code-nya OVO. Tapi kan ini punya Saweria. OVO punya siapa? Lipo. Bener. Iya. OVO punya Lipo. Iya. Nah, Kiris juga Kris namanya. juga, ada juga. Ya berarti ini Kiris dong. Ini Kris bener. Saweria. Iya, Saweria pakai Kris. Iya. Krisnya Saweria. Bukan Krisnya Krisnya Saweria. Hoihi. Iya. Krisnya Iya. Saweria gitu. Iya, kolanya Coba. Saweria. Iya, tadi gue mikir kirain kita punya Kris untuk kita sendiri Oh, enggak. gitu. Coba ya, gue ini. Enggak? Nggak ada dong. Iya. Ke situ. Bisa nggak dia kebaca? Nggak kebaca dari jauh. Kejauhan ya? Iya. Lu jalan ke sana, Bang. Lu mau ngeliat apa? Pakai apa? BCA. Klik. Tapi kita harus dari website Saweria kan? Enggak dong. Bisa langsung coba. Jangan berani-berani bohongin gue lo, Bang. Kris. Saweria. Dah, dipindahin sama dia. Rehan. Yeay! Bukan. Malah ke gua. Si Yon. Dion. Enak posisinya. Hah? Nah, iya. Mana? Nah. Bisa nggak? Nggak bisa. Harusnya udah bisa. Harusnya bisa. Tampil. Mode Kris coba diklik. Coba Kris yang itu. Nggak bisa. Tapi tampilkan lainnya bisa nggak? Kalau pencet tampilkan Bawahnya. lainnya apa? Tuh, tuh, Nah, ada. Klik. Coba klik. Ya. Kris. 10.000. Kris dulu. Gini. 10.000 lu. Ya. Nah. Oh iya. Lu benar. langsung dari BCA? Iya. Gue dari Mandiri nih. Nggak bisa. Oh iya, 10.000 bisa. Gue kasih ya. Oke. Tapi keluar nggak? Coba. Keluar nggak nih? Nggak coba itu keluar gak nih? Link. Gantian. Tuh, gue udah masuk itu. Tuh, gua tuh yang bayar. Wah, Gua juga. makasih ya, Hohihi. Gue juga. Dari gua sendiri. Tapi kan Gue udah mengalami kepake. gangguan gue. Kan udah gua pakai. Kirisnya 10.000. Karena kirisnya tadi udah customize 10.000 dari Hohihi gitu. Kalau mau buka baru. Coba. Coba lagi ya? Bisa nggak gue pakai Coba. BCA? Ya, coba. Oke. 100. Nah, 6 juta. Banyak kan? 6 juta, 6 juta. Dari Ya, Hoihi. udah. Saya setuju. Tes. Saya setuju. Kenapa pesannya saya Enggak setuju? maksudnya. Saya setuju lo klik tuh. Tes, udah. Tes. Kris, dah. Saya Ya. setuju. Dah, Kiris. Ini bisa dikeluarin. Nah, coba Bang, lu yang Coba bayar. keluarin ini juga nih, sini nih. Mana? Belum. Loading. Nih, Enggak, belum. Ulang. Iya. Nih, klik lagi sini ya. Udah bayar. Nah. Nah. Dah, Coba. bayar, coba. Oke.
Nah, Beda 3 detik. udah kita ngasih 10.000 udah berarti Bang. Deh, ntar dibalikin lah. Oh bisa ya? Iya, tapi udah di custom akan sesuai jumlahnya. Kalau kita yang di restoran gitu kan kita masukin sendiri. Nominal sendiri. Nominal. Iya. Ada juga restoran yang ngeluarin custom. Jadi Ada. Ada yang emang udah terpasang di kasirnya kan, dipasang terus. Ada yang di print dulu. Yang di print dulu tuh udah custom tuh. Ada yang ditanya nomor telepon. Ada. Dulu OVO gitu tuh. Tapi pakai QRIS enggak gua ditanya. Gua tuh di Pondok Indah tuh, Hah? di yang food court yang banyak. Mau bayar pakai OVO bisa nggak? Bisa. Nomor teleponnya berapa? Gitu. Tapi tuh OVO yang dulu tuh kayak gitu. OVO sekarang udah nggak pernah kayak gitu. OVO yang dulu bukan. OVO awal-awal OVO tuh ribet tuh, nomor telepon masukin, tiap itu nomor telepon masukin. Enggak. Kalau sekarang pakai QR code. Begitu gua kasih nomor telepon, Iya. dia masukin. Kesini tinggal lu oke. Bukan oke lagi, udah kasih tahu berkurang. Apa namanya? Udah terjadi pembayaran. Lu persetujuan dulu pasti Bang. Oh iya ya. Dia muncul nih, tek ada tagihan di OVO. Kita klik, tek, Oke. bayar, masukin password atau apalah. Iya. Face ID. Oh ya Iya. sekarang gitu, ada yang gitu, ada yang ngeluarin QR waktu itu. Iya. Di print, iya, di print gitu. GoPay juga kadang gitu. Semakin Sekarang canggih lah. Termasuk sama yang kayak Tokopedia, beli-beli ya kayak gituan tuh. Dia bisa bikin custom juga kan? virtual account. Bukan. Jadi kalau kita datang nih, kayak gue beli komputer yang ini nih. Ke Tokopedia kan nggak datang ke sini. Pesan. Bisa, gue datang nih Kalau datang mana? ke toko komputer. Oh, gua kira ke Tokopedia tadi. Oh. Tokopedia yang ada mana? Buat kutu. Iya. Detox. Datang ke toko. Ya. Beli mana gitu, Tokopedia atau lewat beli-beli. Ada diskonnya nih. Iya. Nih, gitu. Jadi lu belinya lewat Tokopedia. Iya, tapi kan dia Barangnya ada. speknya khusus. Oh, di custom ya. Di custom sama dia. Gitu. Bisa. Apa? Siapa yang mati? Baterai. Emang tadi? Saya. Gue. Masih full ini. Ya. Kabelnya kali. Udah. Aman. Oke. Jadi lu belinya lewat Tokopedia. Lewat. Iya, Biar ada diskon. Biar ada diskon. Karena kan yang ngediskonin Tokopedia. Benar. Iya. Tapi di customing dulu sama dia. Beli Mana? mobil ke Tokopedia juga udah cerita gue ya. Yang mana? Itu Palisade. Nah, lu lewat Tokopedia. Iya, DP-nya lewat Tokopedia. Tokonya Hyundai. Tokonya Hyundai. Oh, kenapa gitu? Dibikinin ada cashback. Lumayan cashback ya? Lumayan. Oh, jadi poin di Tokopedia dong. Iya. Bisa dipakai buat beli mobil lagi. Enggak. Oh, berarti kita dapat 2 kali tuh. Dapat cashback. Dari Tokopedia. Misalnya 100 juta DP. Ya. Bayar lewat Tokopedia aja, Cing. Ya. Ada cashback itu 3 juta. Heeh. Jadi bayar 97. Ya. Habis itu dapat poin lagi dari Tokopedia dari transaksi itu. Enggak lah, poinnya itu 3 juta cashbacknya. Bukan. Sekarang kan cashback berupa poin sekarang. GoPay point. GoPay coin, sorry. Iya, tapi kan dituker. Lo transaksi, lo punya kode baru di cashback. Gitu kan? Enggak, udah tinggal pilih vouchernya. Kalau gua. Ya masuk voucher kan? Iya, Masukin iya. voucher. Nah ini Iya. enggak. Oh, emang ada cashback Ada dari cashbacknya. tokonya. Gitu. Asal lewat Tokopedia. Siaga. Oh, siaga nih, siaga. Siaga Raya. Dalam. Cover ke Gilbasnya. Siaga Raya. Nah. Mana dia? Wah, padahal ada Rahman masuk set Gitu nih. ya. Nggak Ya, ada. mati. Lama. Nah, dah. Traveloka juga. Apa? Gue Traveloka dapat banyak tuh. Beli tiket kemarin. Iya. Aduh. Ya. Kemarin semua lu dari Traveloka. Beli tiket semua dari Traveloka Iya. kemarin. Semuanya. Bukan yang voucher. Voucher beda lagi. Iya maksudnya. Voucher yang dari Vindes gue dapet tuh 10 juta. Ya, udah. Udah. Hah. Dipecah sejuta. Oke. Udah dipakai berapa gitu? Buat pesawat kemarin. Bukan, enggak. Kayaknya hotel doang Oh, itu. doang. Kalau yang pesawat itu, poinnya itu bernilai 4 juta apa? Lu berapa sekarang Tokopedia? Kalau Traveloka nggak banyak gua. Traveloka. Gue seringan tiket.com kayaknya. Ada poinnya juga. Ada kayaknya.
Kita ngomongin Traveloka lagi. Aduh. Ngomongin Chris tuh. Aduh, BI ini masuk BI, harusnya. BCA, semuanya. Aduh. BI lah, tolonglah. Iya, Kita penyambung lidah rakyat loh, sosialisasi loh. Gua poin Traveloka 10.000 cuma. Nah, gua sampai 4 jutaan tuh. Wah, gokil. Banyak banget gua berarti ini kan. Berapa? Tiket.com gua udah nggak banyak sih kayaknya pernah. 100.000. 100.000. Paling banyak Tokped gua. Tokped ada 2 juta gua. Tokped ngeliatnya di mana sih? Koinnya? Koin. Udah pernah, dulu pernah 1,5 gua pakai. Dulu lagi Ngeliatnya di pernah mana? 1,5 juta gua pakai. Ngeliatnya di mana? Oh, rahasia lah. Lah, tai. Aja. Di atas aja. Yang mana? Di atas kiri. Oh, gua 0 sih, kan gua banyak. Nih. RP 0 koin. Tuh GoPay gua 25.000, bawahnya 2 juta koinnya. Lihat nggak? Anjing belum dikonekin ke GoPay kali, Lang. Iya kali. Nih. Akunnya belum. GoPay lu 2 belum. juta. GoPay Gua 0 koin. Ya berarti GoPay lu 0. Belum connect atau enggak? Konekin dulu, aktifin bisa. Coba aktifin pencet. Bisa belajar. Wah, Tokopedia nih masuk nih harus. Oh. Coba bisa nggak? GoPay koin. GoPay. Udah lo connect belum? Belum. Gua konak sih. Wah. Ayo udah ntar gua pakai dah. Jadi ngomongin Traveloka dah. Dulu masih namanya Tokped Points, gue udah dapet poin udah 1,5 jutaan. Gue beli lemari waktu itu, lemari mainan. Dari berapa tuh? Dari berapa kali transaksi? Oh, udah nggak ingat, banyak lah pokoknya. Iya. Gua lumayan banyak beli komputer, beli. Ya itu. Salah gua. 15.000 GoPay koin gua. Wah. Sekarang sih GoPay koinnya kan bisa dipakai buat GoPay juga, jadi GoFood gitu-gitu bisa pakai. Wah, ini udah terlalu info jangan. Aduh, Jangan. Tokopedia. Tokopedia, GoPay, Traveloka, kacau. Kiris, Kris, OVO. Tuh, klik di sini. OVO. OVO Vivipar. Iklan di sini dong, masuk dong. Iya. Ayo nih. GoPay nggak masuk. Lama enggak nih, mana? Iya nih. Iya nih. Malah GoPay ada yang mau masuk ke gua nih kayaknya. Masuk ke sini. GoPay kok gua. Oh. Malah nggak tanggung ya, kenapa nggak masuk sini ya? Kacau. Oke. Kita terlalu baik. Gua GrabPay. Nggak ada GrabPay. Enggak, iya Pak, Grab OVO. Asik. GrabPay. GrabPay. Kaman sejam nih. Belum sejam aja, setengah jam paling. Kita ngomongin ini nih harusnya nih, pemilu. Bridging-nya setengah jam. Karena mau pemilu. Iya. Sebenarnya gue juga nggak terlalu ngerti nih threshold. Karena lagi Ambang rame, batas. lagi rame Najwa Shihab potongan videonya ngomong. Iya. Kenapa? Timur Leste yang cuma dikit aja bisa ada berapa? 6 kata dia ya. Nah, terus Kenapa? Prancis bisa 17. Kita yang ada 200 juta orang, kok cuma ada 2 pilihan? Hah? Biarin enggak? Kalau gue ya, nih Nggak usah lihat aja nanti. kalau gue mah threshold 20%-nya ya. Nggak terlalu ini deh untuk menyederhanakan dan sedikit gue sih sebenarnya setuju. Tapi yang menjadi agak aneh itu 20%-nya adalah hasil pemilu yang kemarin, Lang. Kita mau milih yang sekarang, tapi dari hasil pemilu yang kemarin, 4 tahun lalu. 4 tahun yang lalu. Karena kita bareng tuh, Gimana jadi? bareng pemilu, pileg sama pilpresnya bareng. Jadi pileg yang sekarang akan menentukan calon capres yang besok. Oh, siapa aja yang kepilih anggota legislatifnya? Partai? Besaran Persentasenya. Persentase di Dewan. Threshold itu 20% gini. Dari 20%, Gua agak bingung sih sebenarnya. 20% anggota DPR itu mencalonkan satu nama. Baru bisa jadi presiden. Baru bisa jadi presiden. Calon presiden. Ya. Sedangkan di DPR kita yang di atas 20% itu kalau nggak salah cuma 1, coba deh. Apa 2 ya? 1 kalau nggak salah, cuma PDIP. Yang jumlah orangnya? Yang jumlah orangnya itu 20% dari seluruh anggota DPR. Anggota Dewan. Kursinya. Coba lihat. Cuma PD doang, Cing. Hah? 2,2. Iya, 20. Dia yang bisa menentukan satu nama tanpa harus koalisi. Cuma 1 dong? Cuma 1, yang lain boleh gabung. Itulah kenapa berkoalisi. Biar nyampe 20%. Biar nyampe 20%. Coba kita lihat yang tadi artikel ini biar dari awal dulu dasarnya pengertian threshold. Threshold atau bahasa Indonesianya ambang batas. Ada electoral threshold, ada presidensial threshold, ada apa satu lagi? Parliamentary threshold. Ya coba ya.
Pertama, electoral threshold. Tingkat dukungan minimal yang dibutuhkan oleh partai untuk bisa memperoleh perwakilan di lembaga legislatif atau parlemen. Ya. Seperti yang pernah diterapkan pemilu 2004 dan 2009. Jadi gimana, Bang? Tingkat dukungan minimal yang dibutuhkan oleh partai untuk memperoleh perwakilan. Jadi waktu pemilu nih, dia pengen masukin orangnya ke anggota dewan, si partai ini. Nah, si anggota dewan itu harus terpilih berapa banyak? Dicoblos orang. Iya. Untuk dia bisa jadi anggota dewan. Iya. Seperti itu. Nyoblos orangnya atau nyoblos partainya? Partai sekarang masih. Partai? Iya. Oke. Nah, ini yang sering terjadi, sengketa akhirnya. Kenapa? Kan akhirnya itu ada yang milih orang, tapi itu dianggap sebagai suara partai. Jadi, misalnya gue nih sama-sama dari Golkar, kita berdua. Iya. Lo ada di urutan 1. Iya. Gue ada di urutan 2. Ternyata perolehan suara partai kita itu hanya cukup untuk satu orang yang dimasukin. Oke, otomatis akan terpilih gue. Lo. Karena gue peringkat 1. Ya. Tapi pada kenyataannya orang milih si partai kita karena ada gue. Jadi yang milih gue tuh lebih banyak daripada yang milih lu. Tapi gue peringkat 1. Tapi lo peringkat 1 urutan partainya. Bisa terjadi seperti itu. Bisa terjadi seperti itu. Makanya kita pemilu pernah beda-beda ya. Pernah nyoblos partai, pernah nyoblos orang, itu nggak sih? Sekarang masih. Masih kan? Iya. Ini kan kayak ini nih, electoral threshold dipakai di 2004 dan 2009. Iya. Karena kita nyoblos apa waktu itu? Partai. Bukan nyoblos yang foto-foto itu belum ya? Belum foto-foto kan? Iya, sekarang udah foto-foto. Tapi tetap dihitungnya suara partai. Dijumlahin dulu tuh yang milih. Sekarang gimana ya? Nah, udah lanjut dulu coba ke bawahnya ya. Udah, kayak tadi gitu. Electoral threshold. Jadi jumlah minimal yang dibutuhkan suatu partai untuk perwakilannya masuk. Ya. Yang nentuin minimalnya siapa? DPR. KPU kali ya. Yang bikin peraturan undang-undang lah. Undang-undang ya. Jadi dari seluruh pemilih akan dibagi jumlah anggota. Jadi satu anggota mewakili berapa ratus ribu suara lah misalnya gitu. Oke. Tapi apakah di seluruh Indonesia sama? Nggak tahu dah. Apakah di Jakarta perbandingannya 1:200 misalnya? Terus di Bandung, DPD gitu ya? Iya, gitu. Karena kan beda-beda jumlahnya. Iya, benar juga sih. Ini yang kedua, parliamentary threshold atau parlemen. Ya. Ambang batas perolehan suara minimal partai peserta pemilu untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR. Pertama kali diterapkan 2009. Kalau ini gimana nih? Undang-undang bahwa ambang batas parlemen adalah sebesar 4%. Atau dengan kata lain, partai politik yang memiliki suara 4% berhak untuk memperoleh kursi di parlemen. Ini sebenarnya nyambung sama yang pertama. Apa beda cara maksudnya? Beda cara ya? Atau nyambung kan? Jadi partai minimal dapat 4% dari total suara se-Indonesia gitu. Iya. Baru bisa masukin calonnya. Iya. Berarti ini milih partai juga dong ya? Gimana sih? Bingung ah. Lo nggak usah didengerin dari tadi lah, bingung kita. Kalau dari seluruh dunia, seluruh Indonesia, memilih partai kita, tidak sampai 4%. Artinya kita tidak berhak untuk mengirimkan perwakilan ke parlemen. Walaupun mungkin secara individu kita bisa mewakili nih. Kenapa bisa? Kan nggak dipilih. Kan misalnya gue dapat nih. Nyoblos partai nih ya. Nyoblos partai. Iya. Ini katanya dipakai di pemilu berapa? 2009 ya? Pertama kali diterapkan. Di 2009. Pemilu 2009. Gini. Jelasinnya bagaimana ya? Kayak contohnya adalah. Aduh. Nggak usah jelasin lah bang. Gak usah deh ya, udah deh. Gak usah pusing. Kalau lu pusing, mending gak usah bang. Ya ntar di komennya aja ya. Nggak ada ilmunya nih acaranya. Presidential threshold. Nah, ini ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik. PT pertama kali diatur Undang-Undang tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta diterapkan dalam pemilu 2004, 2009
2014. Namun, Sejak berlakunya UU Pemilu dan dijalankan pemilu serentak, aturan PT menggunakan perolehan jumlah kursi DPR dan suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya. PT dalam UU Pemilu ditetapkan 20% dari kursi atau 25% dari suara sah nasional. Aturan ini masih berlaku di pemilu 2024. Jadi gimana? Jadi artinya, yang boleh mengajukan calon presiden adalah partai hanya partai PDIP kalau mau satu partai, nggak koalisi. Oke. Karena dia punya 22,2%. Sementara ini kalau presiden threshold adalah 20% jumlah DPR ya? Ya, kursi di DPR PDIP punya 22. Jadi boleh ngajuin? Boleh. Oke. Yang lain harus koalisi. Sampai nyampe 20%. Sampai 20%. Misalnya PKS 8%. Iya. Ditambah Golkar 12%. Iya. Nyambung, boleh tuh satu. Iya, aturan menggunakan perolehan jumlah kursi DPR dan suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya. Karena sebelumnya PDI menang. Iya. Jadi dia boleh sekarang. Iya. Oke. Nah, banyak yang protes karena kenapa pakai yang dulu untuk milih ini yang sekarang? Berarti harusnya gimana? Harusnya nggak serentak mungkin ya. Apanya yang serentak? Pemilunya? Pileg dan pilpres? Mungkin ya. Oh, dipisah harusnya. Dipisah. Tapi deketan? Mungkin, juga? Mungkin di tengah-tengah mungkin ya. 2 tahun gitu ya? 2 tahun atau 3 tahun. Ada pemilihan legislatif. Iya. Tapi ntar jadi pemerintahannya jadi simpang siur. Karena kan... Simpang Jomin. Simpang Raya. Jadi kalau 25% itu suara nasional. Nah, kalau itu apa maksudnya? 25% suara sah. Jangan dipakai, tapi kalau partai non parlemen ikut jadi pengusung yang pakai ini. Jadi partai non parlemen yang ada parlemen nih kalau mengusung harus 25% gabungannya. Misalnya yang tadi yang nggak nyampe 4% tuh. Yang si parlementari nggak menang nih mereka. Nggak menang. 4% dia nggak bisa ngasih wakil di DPR. Tapi dia kan dapat nih, tetap dapat suara. Ada. Iya. Ada 3% misalnya. Iya. Dikumpul-kumpulin dah tuh. Sesama 3%. Sama 3% sampai 7 partai, 21%. Ya. Boleh ngajuin. Walaupun mereka nggak ada wakil di DPR. Walaupun dia nggak ada wakil di DPR. Oh, boleh kayak gitu. Itu 25% suara nasional. Suara mereka berarti sampai 25 kalau mau ngumpulin karena mereka di luar parlemen. 9 berarti. 9. Kalau 4%, kalau 3% ya. Kalau 3%, kalau 7 partai 21 baru kurang. 8 partai juga masih 24%. Berarti harus 25% lah. 25%. Kumpulin lah tuh. Baru bisa ngajuin capres di luar parlemen. Iya. Nah, sekarang nih yang ada di parlemen tuh PSI, Hanura, PBB, Garuda, PKPI. Itu beda, nggak ada di parlemen tuh. Itu mereka nggak ada di parlemen. Iya. Tapi ikut pileg zaman kemarin. 9,7% suaranya. Total. Iya. 9%. 9% berarti tinggal nyari yang 16% lagi. Iya, masih kurang. Masih 16% lagi. Inilah lobby-lobby politik terjadi. Iya. Koalisi-koalisi. Iya. Kalau PDIP ngambil aja 2 atau 3 ini yang berkoalisi, udah habis lagi tuh. PDIP ngambil. Kan dia udah 22%. Ngambil lagi orang lain. Ngambil partai lain. Ayo kita bareng yuk. Lo jadiin wakil presiden dah. Iya. Ke situ. 30%. 30% udah. Nah, nyari lagi yang 10% ntar gue jadiin menteri ini. Makin nggak bisa jadi calon tunggal ya? Bisa. Itulah kenapa bisa jadi calon tunggal karena ini. Iya. Kita ada peraturan presidensial threshold. 20%. Iya. Kalau koalisi semua, kalau sekarang katanya yang nggak koalisi itu adalah PKS dan Demokrat. Berapa PKS dan Demokrat? Yang tidak berkoalisi. Yang tidak berkoalisi. Sama siapapun. Sama pemerintah sekarang. Sama pemerintah. Yang lain tuh pemerintah sekarang grupnya tuh berapa jadinya? PKS 8,6. Terus? Demokrat 9,3 baru sekitar 18%. Nggak cukup. Nggak bisa dia ngajuin. Ini tahun berapa nih? Nah, 2019, tapi belum ini nih. Hasil rekapitulasi legislatif. Pileg. Berarti bisa aja nggak ada si PKS sama Demokrat harus gandeng satu lagi. Iya, biar sampai 25. Nah, masalah 20 ya? Iya, masalahnya kemarin ketua partai diundang tuh sama Pak Jokowi, yang nggak hadir PKS sama Demokrat. Giring ikut pasti PSI ya, nggak tahu deh. Yang ada fotonya berderet itu. Si Pak Jokowi dan. Iya. Nah, kalau mau PKS sama Demokrat ambil yang itu tuh, yang non parlemen.
PKS sama Demokrat. Oh. Dia masih kurang 2%. 2%-an. Ngajak PBB misalnya. UNESCO, PSI nggak mungkin. Yang bawahnya yang nggak nyampe ya? Ya. Itu 4,5. PPP dapat. Tuh yang 2,6, 2,0. Iya. PSI berapa? Tuh 1,8. Itu PKP. Sih 1,8. 1,8. Oh, oke. Ngerti saya sekarang. Berarti sebenarnya kita pakai tiga-tiganya itu ya. Parliamentary, Iya. elektoral, Presiden. presidensial. Ada thresholdnya. Tapi yang di kritisi yang presiden. Kenapa 20%? Iya. Harusnya lebih Harusnya kecil. dinolin aja udah. Siapapun bisa Ngajuin. ngajuin. Jadi biar seru. Dan jadi banyak pilihan. Iya, tapi makan banyak biaya pasti. Seperti perang. Iya. Oh. Tapi kan ada syarat-syarat yang nggak semua orang bisa jadi. Nggak main ngajuin semua bisa. Nggak bisa semua ini. Kita bisa partai bisa ngajuin Dion dong. Tetap harus dari partai. Iya, orang Karena partai. tidak ada independen kalau presiden. Nggak ada ya. Gubernur ada, wali kota ada. Ada. Menteri ada. Menteri nggak dong, nggak dipilih. Menteri diangkat Oh, nama presiden. sama presiden. Non partai nggak apa-apa. Takdir. Menteri takdir. Iya. Non partai nggak apa-apa. Non partai nggak apa-apa. Iya. Profesional. Makanya banyak yang kayaknya nggak sesuai dah sama apa namanya Jabatan. backgroundnya. Ah. Kok dia bisa jadi nah itu Karena pasti. takdir. Iya takdir. Tapi itu Takdir. kayaknya transaksi politik. Iya, maksudnya nggak bisa karir gitu. Iya. Nggak bisa kita pengen jadi menteri itu nggak bisa. Tergantung bisa. presiden yang nunjuk. Benar. Iya kan? Iya. Takdir gitu jadi. Takdir. Takdir. Bukan karir. Bukan karir. Bukan menteri karir, menteri takdir. Menteri takdir. Kayak Hah? Bisa. kalau- Mau kita kerja di kementerian juga nggak mungkin, belum tentu jadi menteri dong. Iya. Kerja di Belum tentu. kementerian udah bertahun-tahun Belum jadi tentu. belum tentu. belum tentu jadi menteri. Karena yang di kementerian kan itu aja orangnya. Menterinya ganti-ganti kan. Ganti-ganti. Tergantung presiden. Kayak Erick Thohir. Ya, Dia menteri takdir sih memang. takdir. Tapi diperoleh lewat karir dia sebagai pengusaha memimpin banyak perusahaan. Oh. Jadi masih ada korelasinya gitu. Masih ada benang merah. Benang merahnya gitu. Mas Sandiaga, Pak Sandiaga teman Parekraf. Kemenparekraf Karena dia kalah mau jadi presiden. Oh, Enggak ya? ganti Pak Wisnu Tama. Wisnu Tama tuh yang Harusnya. takdir. Takdir. Oh, tapi cocok juga lah. Cocok. Orang TV ya. Orang kreatif. Orang kreatif. Orang TV. Iya. Megang Parekraf. Pak Prabowo. Kalau Pak Sandiaga sekarang nggak sekedar Parekraf, pariwisata. Ya Parekraf kan pariwisata dan Nggak, yang ekonomi dulu kan kreatif. Waktu Wisnu Tama bukannya masih kreatif doang. Bekraf ya, Bekraf. Bekraf. Menpar doang dan ketua Bekraf. Sekarang juga ada ketua Bekraf Tadinya kan Bekraf sendiri. sendiri. Triawan Munaf dulu. Sekarang udah nggak ada ya? Nggak ada. Sekarang digabung ke Kementerian Pariwisata kan. Teman Parekraf ya. Waktu Wisnu Tama tuh namanya masih apa? Menpar. Menpar ya. Menpar aja. Oh, Berarti nggak kreatif. yang kreatif Triawan Munaf. Bener dong. Makanya di dapur Sandiaga Uno aja sih. Tim harusnya kreatif tuh Berry Hamidi. Dari Hamidi. Berry Hamidi. Kreatif dia tuh. Inong. Tim kreasi. Iya, tim kreasi namanya. kreasi. Terima kasih tim kreasi. Oh. Sandiaga kan dia pemimpin perusahaan juga. Dia Iya. bukan perusahaan pariwisata. Bukan pariwisata. Pengusaha. Ya cuman ide-ide kreatifnya mungkin. Tapi dia sukanya olahraga, harusnya dia Menpora kali ya. Nah mungkin. Dia kan suka main basket, lari. Iya. Nah Kalau- Menpora sekarang, Zainuddin Amali. Mas Zainuddin. apakah dia pernah jadi pemuda pasti? Dia pernah olahraga Pernah pasti. olahraga, udah cocok. Minimal Udah ada konditenya udah ada. minimal roll depan pernah lah. Iya. Roll depan di olahraga zaman dulu pernah lah. Atau Itu pergantian dalam kartwil. Pengusaha dia. Pengusaha dan politikus. Politikus mana? Golkar. Oh Golkar. Berdarah Gorontalo. Oh iya. Oke. Pak Prabowo jelas. Jelas. Dia mah pantas. Militer. Pantas Jadi jadi. Menteri Pertahanan. Tapi nggak pantasnya adalah dia lawannya Pak Jokowi. Betul, yang nggak, karena dia udah kalah kok malah jadiin menteri. Iya. Itu yang agak melukai demokrasi Iya, sedikit. gitu. Gitu. Ini lagi masuk ke kabinet. Presiden mau wapresnya ya? Iya, dua-duanya masuk. Iya. Capres Cawapresnya masuk kabinet sekarang. Makanya kalau ngelihat menteri itu, walaupun background dia nggak sesuai sama menteri, menurut gua nggak apa-apa sih, karena kan ada timnya. Tim kementeriannya kan nggak berubah kan? Iya, tapi kan enggak-enggaknya lo harus. Kayak ini nih yang sekarang apa Menteri Kesehatan ya?
Iya. Yang orang bank. Iya. Siapa? Bakir. Budi Budi Sadikin. Budi Sadikin. Budi Gunadi Sadikin. Gunadi Sadikin. Dia Iya. kan orang bank ya? Iya. Bakir ya. Tapi kan pasti dia ngerti manajemen gitu-gitunya dong. Obat. Mungkin dia nggak ngerti kesehatan. Oh ngerti. Dia mungkin nggak ngerti kesehatan. Tapi nggak tahu kalau kata orang dokternya ya. Iya. Kata dokternya nggak tahu Iya, ini. maksudnya apakah harus menteri? Nggak harus sih, Nggak harus, karena kan? ini Kalau adalah. Suryo aja menteri Menpora loh pernah. Ya kan dia pernah menjadi pemuda. Pernah. Pernah olahraga paling nggak roll depan. lu Roll bilang. depan bener. Iya. Ah, iya juga ya. Iya. Bu Sri Mulyani jelas. Jelas, backgroundnya jelas. Itu yang baru Zulkifli Hasan Zulkifli Hasan, dia sekarang Menteri Perdagangan. Dulu pernah jadi menteri loh dia. apa? Menteri Kehutanan kalau nggak salah. Coba Zulkifli Hasan. Dia backgroundnya apa beliau? Backgroundnya PAN. Pak, iya. Amin Rais berarti backgroundnya. Iya, iya. Zul. Nggak pakai D. Nggak pakai Z. ZUL. Zulkifli. Nah. Zulkifli. Hasan. Zul Hasan aja deh. Zulkifli. Nah, Wikipedianya Wikipedia nih. Politisi apa dia tadinya? Pendidikan dah. Karir riwayat. Ya. Pendidikan apa? Dia di Desa Pisang loh. Di mana? SMP, Fakultas Ekonomi. Lampung. Ekonomi. Terus lanjut di PPM. Manajemen. Wirausaha dia. Ya dagang masih ada lah. Oh, oke. Bisa oke, nggak oke. sih? Dia dulu Menteri Kehutanan dia. Ya Kehutanan. Oh, tadinya PNS. Pegawai tuh, negeri bawah tuh. swasta. Pegawai negeri sipir. Pengusaha lah. Banyak, pengusahanya banyak. Tapi Masuk keluar PNS dia baru jadi perusahaan yang pernah dia pimpin. Ya. Motivator. Wirausahawan, birokrat, politisi. Ya. Iya. Nah, menurut lu harus nggak menteri? Kalau gue sih Sesuai. harus sesuai. Tapi kan banyak yang enggak. Iya. Nah itu dia mungkin jadi tidak efisien atau jadi mudah dibohongi dalam tanda petik ya. Makanya kayaknya pemimpin-pemimpin itu kan nggak harus yang bisa, karena kan ada jajarannya. Iya. Kayak Pak Jokowi. Iya. Beliau kan backgroundnya tukang kayu. Politisi bukan. Iya. Paling pernah wali kota lah. Dan gubernur. Iya ada. Jadi presiden. Iya. Tapi kan ada yang dibantuin jajaran menteri, wakil, Karena staf khusus. tidak terlalu teknis. Kalau menteri ya harus ngerti teknis kalau kata gue ya. Misalnya. Dirjennya ngerti dong. Iya. Kalau lo nggak ngerti lo akan gampang dibohongin. Bohongin apa misalkan? Misalnya nih bangun jembatan dah. Pak lihat sana gitu. Wah ngebuka. Bangun jembatan misalnya ya. Ya. Speknya nih yang seperti ini nih Pak. Kalau Ini- dia tanpa ada pengetahuan, PU nih ya? Iya, Pak Basuki nih. iya. Kalau dia nggak ada ini, dibilang yang ini bagusan yang ini Pak, yang ini. Apa? Oh iya aja nanti. Iya aja. Ntar salah dia yang salah. Nah, Benar. Masuk akal. gitu. Kayak Menpora misalnya nih, Iya. Menpora nih. Menpora ada dualisme PTMSI. Harusnya bisa selesai itu. Kalau ngerti. Kalau ngerti, kalau kata gua. Lihat aja undang-undangnya seperti apa. Iya. Ini nggak selesai juga. Kenapa? 12 tahun. Tapi itu kan sisi negatifnya. Ah, Tak bisa dibohongin. Ah. Tapi sisi positifnya, adalah misalnya dia ngerti manajemen, dia ngerti manajerial, ngatur-ngaturnya, tapi teknisnya dia bisa nyerahin ke dirjennya, wakilnya. iya. Iya dong. Iya. Tapi dia tetap ngatur si dirjen, dia ngatur dirjennya, dirjennya Bener. ngatur teknisnya. Iya. Mungkin bisa kayak gitu. Negatifnya ya tadi, Iya. Kayak misalnya Pak Jonan. Jonan. Sebelum KI, Dia ke sebelum Dirut KI. Sebelum KI, apa deh? PLN. Bukan, apa sih? Coba deh lihat Jonan. Pengusaha apa sih beliau? Pak Jonan. Ignatius Jonan. Ignatius. Oke, karirnya coba. Sebelum PT KAI. Wikipedia. Karir. Akuntan, Mau ke investment bahasa manager, Inggris lagi. private equity dia. Citibank. Citibank gila. 2009. Citi as managing director sama investment banking. Nah, tahun 2009. Nggak ada sama sekali background Transportasi. Tapi dia punya background pelayanan. Bank. Melayani. PT KAI Dirut yang ngangkat siapa? Dirut yang ngangkat ini karena ini BUMN, Menteri BUMN ya. Kayaknya presiden juga dah. Nah, appointed head of PT Kereta Api. Lagi trouble waktu itu KAI. Berarti nggak ada yang nunjuk siapa ya? Ya berarti Menteri BUMN ya? Iya. Tapi dia punya
punya background Nah, pelayanan ini masyarakat. contohnya berhasil nih. Contohnya berhasil walaupun dia tidak ngerti teknis transportasi. Kereta api lah, terutama. Kereta api ya. Iya. Tapi dia ngerti pelayanan. Dia bilang ini mungkin kereta api ini terjadi rugi karena pelayanannya nggak Iya. benar. Sama dia bilang tuh blame the law terlalu murah. Sehingga terlalu murah, jadi sistemnya jelek dan terlalu padat. Sampai ke atap-atap dulu kan, Iya. sebelum masanya Jonan kan. Iya. Akhirnya diangkat perhubungan. Ternyata nggak kuat juga dia. Kalau sedemikian besar. Yang harus diatur. Iya, benar. Mungkin kalau ya spesifik kereta api aja dia masih bisa dia pegang. Iya. Tapi kalau sedemikian besar nggak bisa juga. Iya, karena kan dia harus ngurusin angkutan umum, ngurusin bis, ngurusin pesawat, pajak. Dia masuk ke pajak. KWK, wah, mafia kan naik bis, nggak ya? Mafia apa? Minyak goreng. Oh, kan udah dapat. Mafia itu. Tapi dia diangkat lagi jadi Energy and ESDM pernah. Nah, berarti memang dia punya kemampuan manajerial yang bagus. Iya. Jadi nggak apa-apa lah, nggak sesuai dengan. Tadi jangan katanya. Gimana nih, kayak ya? sekarang nih, main case-nya gimana sekarang kinerja? Oke aja kan? Apa belum ada kayak berita-berita trouble atau apa? Kemarin kan itu pas si Terawan kan bikin lawannya apa? Bukan Vaksin. ini yang sekarang Budi. Iya, maksudnya kan di bawah dia kan sekarang ID lagi ada tandingan. Iya. Ya kan nggak bisa, maksudnya ID aja masa dia ada tandingan, kata dokter, kan di bawah dia juga itu Menkes. Mendak yang sebelumnya Muhammad Lutfi profesional katanya. Profesional. Apa dia? Dia MBA kalau nggak salah. Coba pengusaha. Muhammad Lutfi. Tapi ada dua nih. Tuh Ministry of Trade tuh. Yang kedua. M Jordan. Kok masih Ministry of Trade ya kan udah enggak? Baru Oh iya, coba lihat. Wikipedia-nya. Temen Sandiaga Erick Thohir dia dulu nih kuliahnya. Oh di US. Di US. Oh 29 tahun jadi ketua HIPMI. Oh pengusaha ya. Pengusaha pendidikan di Universitas Amerika Serikat menggunakan usaha bersama Erick Thohir, Wisnu Wardana dan Hari Sudani. Mahaka, oh dia mendirikan Mahaka bareng Erick Thohir. Himpunan Pengusaha Minang ya, HIPMI. Enggak dong, pengusaha muda Indonesia. Terus diangkat SBY jadi BKPM, penanaman modal. Jadi dia udah ngerti soal itulah ya. Iya. Jadi Kemendak cocok harusnya. Enggak, cocok nggak? Seharusnya sih cocok, tapi kayaknya terlalu Wirausaha. Kayak BKPM kan tuh teman-teman mitra kerjanya masih badan-badan gitu loh. Iya. Kalau udah Menteri Perdagangan udah sampai ke tukang-tukangnya dia ngurusin gitu. Oh iya benar. Sampai ke pasar-pasar kecil-kecilnya gitu. Makanya beliau bingung saat minyak kenapa mahal. Menteri bingung kan? Iya, dia bingung. Gitu. Ada yang ikut. Nah, ini mungkin salah satu contoh ditipu dirjen. Nah, itu. Iya. Dia nggak ngerti sama sekali ke bawahnya ekonomi. Mungkin dia ngomong sama dirjen, gimana nih? Nggak tahu Pak, saya juga bingung. Aduh, bingung lagi dirjen saya. Padahal dirjennya tersangka. Pas lagi di sidang di gedung DPR ada dibisikin. Hari Senin ada yang ada tersangkanya. Saya, bukan saya Pak. Bukan, dia bilang bukan saya ya. Gitu. Oke, tersangkanya udah ada. Gitu. Mungkin salah satu yang sempat dibohongin mungkin ya. Masa bisa menterinya bingung gitu. Sementara bawahnya pasti tahu dong. Iya. Kan dia tinggal nanya bawahannya, kenapa sih minyak? Lu yang ngurusin minyak pasti ada dong. Iya. Kenapa bisa mahal gitu? Nah itulah. Wanda tahu jangan tanya saya. Wah, kan bukan saya. Nah, jadi kesimpulannya boleh nggak menteri? Boleh. Karena kan terserah presiden. Terserah presiden. Kalau masalah boleh, boleh. Misalnya gue presiden bang, terus gue nunjuk lu aja, misalnya jadi menteri olahraga deh gue mau. Olahraga, misalnya boleh aja dong. Boleh dong, boleh banget. Iya, terserah gue kan. Iya, terserah. Gitu. Paling harus itu yang dibilang bagi-bagi jabatan karena ada koalisi tadi. Iya. Itulah kenapa disebut bagi-bagi jabatan. Iya. Kan udah gue bantu nih calon lu menang nih, masa gue nggak dapet apa-apa dari partai gue. Iya. Akhirnya dicarilah menteri dari partai dia. Betul. Makanya kadang suka terasa kok kayaknya menteri ini nggak cocok atau nggak kompeten, kok dipilih ya. Nah itu adalah jatah. Nah. Kenapa di tengah jalan ada diganti? Wajar nggak? Wajar.
wajar. Wajar bagi-bagikan jatah. Dengan kondisi yang seperti ini, karena pada kenyataannya pada saat pemilu presiden yang kerja itu adalah partai. Pada saat pemilu presiden Yang kerja itu adalah partainya untuk meyakinkan pemilih partainya itu untuk memilih si calonnya ini. Iya. Jadi wajar ya dibagi. Wajar. Dikasih jabatan atas nama balik jasa gitu. Iya. Ya, bukan karena skill. Bukan. Tapi ada skillnya dong orangnya. Pasti ada. Kalau nggak dia nggak mungkin ada di partai. Punya skill yang mumpuni. Tapi yang utama dia dipilih karena skill atau karena partai? Karena partai. Pasti karena partai. Karena partai. Dan itu emang udah kelihatan. Emang udah rahasia, udah bukan rahasia. Udah umum. Rahasia umum tuh udah bukan rahasia ya, tapi umum. Rahasia. Ini rahasia ya, tapi udah umum. Jadi gue bilangin aja. Iya. Rahasia. Iya benar, udah rahasia umum itu. Iya. Tapi si Nasdem udah deklarasi namanya. 3 nama. Prananda Surya Paloh. Bukan yang itu. Itu ada yang ngomong tuh? Iya, ada dia di depan Garda Pemuda ya. Iya. Videonya 1 menit 40 detik. Ada yang 2 menit. Iya. Ada yang 2 menit. Tapi terasa lama ya. Mana nggak ada reply lagi di ini. Matiin reply-nya sama Metro TV. Iya, awalnya boleh. Kayaknya udah nggak kuat Metro TV. Iya. Akhirnya di reply-nya dimatiin. Dibuat mengikuti bokanya ya. Gayanya. Cuma kurang. Sebenarnya nggak dibuat kali, memang begitu. Gayanya kali. Emang gayanya begitu. Mungkin karena dia ngeliat bapaknya dari kecil. Iya. Tanpa sadar kebawa cara ngomongnya. Tapi belum lancar kayak bapaknya ngomongnya. Dan belum berewokan. Iya dong. Lancar kayak bapak. Emang bapaknya ngomongnya lancar? Emang anak bayi. Emang balita dia. Gak maksud kalau enggak, pemilihan diksinya. Apa tadi? Pemilihan diksinya itu unik. Iya. Unik. Dualisme. Polarisasi. Iya. Bineka Tunggal ini. Bineka Tunggal. Ya itu hanya slip of the tongue aja. Saya cuma nonton sedikit nggak kuat. Ada Bineka Tunggal Ika ini harusnya. Gitu. Iya. Cuman ya itu bukan dia nggak tahu lah. Asal tahu aja ya. Menurut riset, ada salah satu riset yang mengatakan ketakutan manusia nomor 1 itu public speaking. Ya. Bahkan nomor 2-nya baru kematian. Orang setakut itu sama ngomong depan umum. Iya, bisa. Dibanding kematian. Jadi susah ngomong depan umum. Bisa jadi beliau kan jarang muncul kan. Iya. Sekalinya muncul di depan banyak orang agak grogi-grogi, salah ngomong dikit ya nggak apa-apa. Mungkin di depan orang udah biasa dia. Tapi ada kamera. Tambah lagi. Ada bapaknya di belakang. Ada teman-teman bapaknya. Dia tuh sebagai apa sih? Nasdem muda gitu ya? Iya, ketua barisan pemuda Nasdem. Pemuda Nasdem. Ya pasti grogi sih, ada grogi. Kalau belum terbiasa ya, kalau belum terbiasa pasti ada grogi. Iya. Pasti dia anggota dewan juga ya? Prananda Paloh, ya. Itu. Dan kalau Nasdem tuh udah kasih tahu Anies. Oh iya, DPR RI dia. Iya, anggota DPR. Ya Pak, masa iya dia nggak bisa ngomong depan umum dia? Tapi kan jarang. Kampanye. Masa dia nggak ngomong? Kampanye lebih Seumuran gue, 33. Iya. 88 lahirnya, tapi beda. Lahirnya beda setahun tapi. 88. Iya. Oh, dia sepupuan sama Reno Barak. Iya, orang tuanya. Oh, orang tuanya Surya Paloh dan Rosita Barak. Iya. Oh. Alma mater University Monash. Malaysia, Singapura ya? Lahirnya Singapura dia. Lahirnya Singapura. Australia, Monash. Monash banyak cabangnya. Monash University. Tapi ada yang di Malaysia. Di sini juga ada. Iya, makanya. Ya. Oh, ya. Politikus. Emang beliau politikus ya? Nah, harus bisa ngomong depan dong. Orang itu gimana cara orang milih dia kalau dia nggak pernah ngomong, ayo pilih saya. Jam terbang ngomongnya mungkin nggak banyak. Belum banyak. Atau yang direkam yang baru dikasih lihat ke orang-orang yang ini. Atau ini panggung terbesar dia mungkin. Kampanye mungkin belum pernah sebesar itu. Oke. Karena ini dia jadi diomongin banyak orang kan. Iya, jadi orang jadi ingat. Bisa jadi. Kayak komik deh Bang, kita sering lihat ada komik yang di panggung-panggung kecil tuh, wah jago banget. Giliran tampil stand up face, deg-degan. Iya. Karena beda crowd-nya. Mungkin dia sering ngomong depan umum, tapi beda crowd yang nonton siapa, ini acara apa. Jadi deg-degan. Tapi tadi Nasdem dia ngumumin 3 calon ya? Iya. Anies. Tepuk tangan. Nah, gue nggak tahu tuh. Andika Perkasa. Ganjar Pranowo. Oh. Tapi Ganjar bilang saya PDIP. Iya. Tapi kata Mbak Puan nggak apa-apa di ini. Ini Nasdem main aman semuanya.
Orang semuanya dari Partai. 3 unsur yang berbeda. Anies dari partai apa? Ya maksudnya akan beroposisi pasti sama Ganjar. Iya. Iya juga sih. Dia mah ngomong aman aja. Aman aja 3-tiganya di ini, dari militer ada, dari yang sekarang yang sekarang apa sih sebutannya? Incumbent ada, Ganjar PDIP. Iya. Dari yang calon kira-kira oposisi Anies ada. Anies saya. Iya 3-tiganya. Anies, Ganjar. Sorry. Andika Perkasa. Andika Perkasa, emang ada tanda-tanda beliau mau maju? Nggak ada, tapi dia melihat Nasdem sebagai ini orang berpotensi. Pinter loh Andika Perkasa loh. Iya. Pinter. S3 Iyalah. dia. Nah, Harvard. Kalau nggak pinter nggak akan jadi panglima lah. Udah pasti panglima TNI pinter. Takdir juga nggak panglima TNI? Takdir. Apa karir? Takdir. Takdir kan? Takdir. Karena begitu sampai ke Brigjen itu udah politis. Oh ya, yang lo bilang itu udah batas terakhir karir ya? Kolonel. Batas terakhir karir. Kalau udah mau ke Brigjen itu udah politis. Udah politis. Ya. Dicari orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Iya. Karena walaupun Andika Perkasa panglima TNI, iya, tetap panglima tertinggi presiden. Jadi kalau dia mau jadi panglima tertinggi negara ini, harus jadi presiden. Iya. Walaupun dia udah panglima TNI nih sekarang. Iya. Tapi agak sulit karena kita masih trauma dengan militer katanya. Betul. Tapi kita masih fungsi. Nah sekarang udah ada lagi tuh, tahu nggak yang PLT boleh. PLT apa? Pelaksana tugas. Kan gara-gara pandemi ini kita diundur nih. Ya. Ada beberapa yang diundur. Tapi masa jabatan udah habis, kayak contohnya Anies besok. Anies. Oktober habis. Anies Oktober habis. Tapi baru ada pemilu lagi di 2024. Makanya butuh PLT. Nah, PLT-nya tentara. Boleh. Di undang-undang mau boleh, polisi dan tentara aktif boleh. Wah. Jadi dia tidak meninggalkan jabatannya di tentara. Tidak. Dui fungsi. Iya. Tapi PLT. Ya tetap aja. Tapi lama sampai 2024. Iya. 2 tahun. 2022. Peraturannya 2023. Kita gimana sih kalau kayak gitu? Emang harus PLT ya? Nggak bisa Aniesnya dipanjangin dulu? Nggak bisa. Emang peraturan di undang-undang PLT. Gitu. Kalau pembangkit listrik, tenaga RT. Tenaga PLT. Hadi Cahyanto. Kan jadi menteri kan baru kan? Iya, panglima. Dia tadinya panglima. Diganti Andika kan? Iya. Habis itu dia kemana? Oh nggak ngapa-ngapain. Kasal kan, dia tuh dari laut. Iya, balik. Tapi udah dia kok Marsekal apa istilah? Marsekal ya, TNI Hadi Cahyanto. Marsekal bukannya AU ya? Bukan. Marsekal AL ya? Laksamana dong AL. Laksamana AL. Marsekal tuh AU. Oh iya, Marsekal. Laksamana AL Laksamana kan? AL. Marsekal TNI Hadi Cahyanto. Laksamana di laut. Oh. Hadi Cahyanto tuh AU apa AL? AU. Oh, gue kira AL dia. Marsekal ya? Coba. Oh ya, Marsekal. Coba. Marsekal TNI Hadi Cahyanto. Marsekal. Hadi aja langsung. Hadi. Marsekal Hadi. Tuh, langsung ada tuh. Former Commander Indonesia, masih mantan, belum diganti Wikipedianya. Sekarang menjadi menteri. Beliau adalah Marsekal TNI kan Purnawirawan. Marsekal, berarti iya. AU ya? AU ya. Iya, AU beliau. Oh iya, Marsekal gue ingat Marsekal depannya. Jadi diganti karena dia Nah, kalau misalnya dari Panglima TNI terus udahan, masih balik ke TNI apa? Dia udah pensiun. Oh, langsung pensiun habis. Pasti pensiun. Dia udah Panglima udah terakhir ya. Iya, mau kemana lagi? Habis itu pensiun aja udah. Nah, sekarang diangkat jadi menteri. Menteri Agraria. Dan cocok nggak? Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia. Badan Pertahanan Nasional. Badan Pertanahan. Cocok nggak, Bang? Karena pertahanan dan pertanahan itu beda hanya T dan N-nya di lobak-labik. Berarti ya bisa aja cocok. Ini dia kenapa? Dia bukan dari partai, bukan dari ini. Apa? Bukan dari partai, bukan dari orang agraria. Jatah? Bukan orang dari tata ruang. Jatah nggak ya? Nggak jatah apa-apa dia? Nggak jatah apa-apa. Kenapa, Bang? Mungkin dia pengaruhnya besar di militer masih. Jadi mengamankan. Tanah? Bukan. Kan agraria dan tanah? Iya, tapi... Oh, ini lo nanya kenapa dipilihnya? Jadi Menteri Agraria. Jadi Menteri Agraria. Kenapa? Untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria? Kasus mafia tanah mungkin. Iya kan, kalau konflik-konflik agraria kan juga terjadi.
Karena perintahnya selesaikan konflik permasalahan mafia tanah. Oh, bilangnya gitu sama Iya, presiden. iya. Sebanyak-banyaknya. Nice. Mungkin. Wakilnya Raja Juli. Raja Juli. Raja Juli Antoni yang ini. Iya. Tapi dia ini nggak, Raja Juli ada hubungan nggak sama agraria? Coba Raja Juli Antoni. Tuh klik aja tuh, namanya tuh udah ada tuh. Tuh namanya. Klik. Ya. Raja Juli, lahir 1977. PhD. Pendidikannya UIN, sarjana ilmu Al-Quran dan Tafsir. Masternya konflik resolution di Inggris. Wah, masih masuk lah ini. Chevening. PhD-nya disertasinya berjudul Religious Peace Builder. Iya. Tentang religious peace building conflict in torn society. Dia lebih ke Manajemen konflik. Iya, Kayaknya manajemen masuk. konflik. Iya, mungkin masuk. Iya. Cuman mungkin konflik pertanahan baru. Iya. Tapi ide konfliknya ini dia tahu. Ada. Dia tahu. Udah paham lah teorinya. Udah paham ada. teori bagaimana konfliknya ini. Iya. Karena mungkin ya konflik cuman beda tempatnya doang, tapi Iya. akarnya dia ngerti. Nggak, oke juga kalau Mungkin cocok. kata gue dia PSI cocok. Tapi Andika Perkasa emang dia ada gerak-gerik ingin jadi presiden? Kayaknya nggak terlalu. Enggak ya. Walaupun pemilihan dia jadi panglima juga cukup mengagetkan kan? Iya. Cukup kontroversi. Karena katanya. melewati beberapa Tahap. Dan dia udah mau pensiun katanya kan? Umur udah mau pensiun nggak sih? rata-rata emang kayak begitu pasti. Bukannya yang jadi masalah juga itu ya? Enggak, Panglima umurnya berapa? Setahun? Ini ya, masa jabatan? terserah. Terserah juga. Terserah siapa? Presiden? Terserah presiden. Biasanya 1-2 tahun mau pensiun tuh diangkat Kapolri, Panglima. Nggak ada durasinya? Nggak ada. Kayak kalau itu enggak dah. Tergantung dia mau ganti lagi presidennya Iya. kapan gitu? Iya. Oh. Karena bisa diperpanjang masa pensiunnya. Berarti zaman Jokowi nih, Hadi, terus Andika. Gatot Nurmantio zaman Jokowi nggak? Enggak. Dia bukan Panglima TNI, dia kasat loh. Oh, Gatot Nurmantio bukan panglima. Panglima juga Kak Gatot. Coba Gatot Nurmantio. Tuh tadi Hadi, tadi kayaknya ada deh itunya. Coba sebelumnya deh. Coba lihat Hadi. Hadinya aja, Hadi. Hadinya ke bawah. Bawahnya. Nih, Pendahulu. Gatot bener. Oh, Panglima dulu Gatot. Ya. Pendahulunya. Nah, justru sempat ada omongan dia mau jadi presiden kan? Iya, waktu Setelah itu. selesai jadi panglima kan? Iya. Dia katanya bikin partai atau apalah. Nah, tapi Iya. yang jadi masalah Andika itu karena harusnya AL. Muter. Oh. Gitu. Kenapa Ade? Iya. Kalau ini diputar kan Makanya dibilang, wah apa karena dia ponakan siapa? ponakannya Hendro Priyono. Mantu. Mantu kok ponakan? Mantu Hendro Priyono. Mantu Hendro Priyono. Tapi gitu-gitu kan orang-orang. Coba pada- Andika Perkasa umurnya berapa sekarang? Coba diklik. Andika Perkasa lahir 64. Berarti sekarang 58. mana sih? tuh lahir 2 Desember 64. 58. Kan masih awet muda banget emang. Iya bener, awet muda. Iya. 54 umurnya. Iya. Dia 58. 58. pada saat dilantik, ia adalah Panglima TNI tertua sepanjang sejarah. Tapi kayak kelihatan yang paling muda ya. Harusnya aku yang Sebelumnya apa dia coba? Gatot Nurmantio tuh Ade ya? Ade. Hadi, AU. Iya. Berarti harusnya AL sekarang. kok ada lagi. Kok Ade lagi? Dia sebelum jadi Panglima apa sih? Tuh, Komandan Kodiklat TNI AD. Kemana ya? Oh ini bukan, Pangkocat. Panglima Komando Angkatan. Itu tuh, terakhir tuh. Panglima Komando Cadangan Strategis. Pangkostrat. Yang Pangkostrat ya? Kasat dia pernah nggak? Pernah kan? Jadi kasat dulu kan? Baru jadi Panglima. Enggak ya? Itu tuh Komandan Kodiklat. Habis itu atasnya Panglima Komando Pangkostrat. Ya. Langsung naik Pangdam jadi juga pernah dia, Pangdam. Dudung tuh apa? KSAD, Kasat. Sekarang kasat. Sekarang Kasat Iya. Dudung. Coba atas lagi tadi. Atas. Oh iya benar. Apa? Kepala Staf Angkatan Darat, Dia tadinya. Kasat terakhirnya. Karena Tadi- yang itu tuh paling atas nih. Oh iya. Kasat, penggantinya Dudung. iya, Pak, seperti kasat Benar, berarti dulu. terakhir Kasat. Habis Tapi itu dia Panglima. udah tua juga ya. Iya udah tua. Harusnya kasat dia tanggal Sampai 2018.
Kasat masa jabatan 2018 sampai 2021. berarti pada saat Kasat dia umur masih 54. 57 cing. Ah? Kan dia 64 lahirnya. Iya, di 2018 54. 64 ya. Iya. Belum pensiun emang. Belum. Begitu jadi angkat dari Kasat 2021. 2000 sampai 2021 diperpanjang masa pensiunnya untuk jadi Panglima. Panglima. Oh, Gitu. iya. Tapi Mungkin tampangnya itu jadi emang kontroversi juga kali ya itunya tuh. Iya. Harusnya dia udah pensiun, pensiun. udah umurnya. Iya. Dan dari adik juga. Iya. Si AU. AU siapa yang? Kok AU? AL. AL harusnya. AL siapa yang Laksamana. namanya kedengeran? Coba sekarang Kasal siapa? Harusnya ya Kasal yang jadi. Oh ya Kasalnya ya, Ya. yang naik. Masa bawahnya tiba-tiba naik jadi panglima ya? Bisa juga. Bisa, kan takdir. Kepala Kasal 2000 sekarang, Oh. Kasal sekarang gitu. Ini saat ini siapa saat ini? TNI Yudo Margono, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Iya. Iya. Bintang 4. Stabilitas di bawah, makanya nyari yang bawah dulu. Stabilitasnya Berarti habis Andika, harusnya AL. AL. Ya, kalau Iya. benar apa di rolling ya. Kalau di rolling ada lagi. Ade. Hah? Oh ya harusnya ini AL soalnya. Sekarang Ade lagi. Ada lagi dong. Makin nggak dapet dong. Nggak sih. AL mau. Iya. Wes. Jadi kayak sesuatu yang harus jadi rolling ya. Iya. Harus. Jadi sebenarnya untung-untung, ya emang takdir sih, bukan untung-untungan, takdir. Emang nggak ada keharusan kali diatur undang-undang. Kalau sampai kasat masih bisa karir nggak bang? Apa udah politis? Oh iya dong. Orang Brigjen aja udah politis. Oh iya, apalagi udah kepala staf ya. Iya. Iya, Udah politis banget. Udah politis banget. Iya. Kepala staf itu ditunjuk juga Diangkat oleh presiden. oleh presiden. Oh, oke. Kayaknya diangkatnya iya presiden. Panglima TNI. Tapi yang Kasat juga masih ini. Presiden juga. Kayak BUMN aja tuh. Direktur-direkturnya persetujuan presiden. Oh. Pertamina. Dirut BUMN. Iya. Tapi yang milih menteri. Menteri. Tapi atas persetujuan. Karena harus mengamankan uang negara kan itu Benar. banyak. Iya. Nggak bisa main-main. Kalau tiba-tiba dia Asal adalah pilih. oposisi presiden bikin kebijakan yang nggak bener, Iya. ambruk negara. Benar. Iya. Seru ngomongin beginian. Tapi kita nggak ngerti sih. Nggak ngerti masalahnya. emang Iya. sebenarnya. Jadi Nggak seru apa-apa. karena nggak ngerti. Nggak ngerti. Iya. Iya. Kalau ngerti. Kan kita tahu tapi tidak mengerti. Iya. Benar. Tahu ada Kasat tapi Silakan nggak tahu. yang lebih pintar komen-komen ya nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Kita mah hanya ngomongin aja. Emang nggak ngerti. Emang nggak ngerti. Justru saya sekarang sih jadi ngerti. Banyak belajar. Iya. Karena kita bahas ini thresholdan. Iya. Menteri-menteri milik partai-partai koalisi jadi ngerti. Ngerti. Ya semoga yang nonton juga nggak Makin ngerti. bingung. Oke lah. Oke lah kalau begitu. Mantap. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Kita bisa ketemu lagi minggu depan di Hoho Hihi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Tidak. Tidak.